Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik-baik, sehat. Saya dengar Pak Guru akan melakukan coaching di kelas terhadap siswa berdasarkan permasalahan yang Pak Guru sampaikan kemarin. Bisa Pak Guru ulang kembali permasalahan yang ingin diselesaikan dari proses pembelajaran ini? Oh iya, yang saya selesaikan itu ada beberapa siswa yang keterampilan membacanya kurang lancar, di mana komunikasinya ini masih belum bisa baik dengan teman-temannya, membacanya sekedar membaca, belum dapat memahami isi dari sebuah bacaan, sehingga nanti mungkin nantinya kita rancang bagaimana supaya anak ini mungkin bisa memahami pelajaran bukan hanya dengan membaca, tapi bisa disajikan video atau slide-slide tayangan-tayangan. Luar biasa. Bisa Pak Guru sampaikan secara garis besar tujuan pembelajaran dari modul pelajaran yang Pak Guru kembangkan itu? Oh iya, tujuannya ini ada dua. Yang pertama itu mengembangkan keterampilan berkomunikasinya, di mana saya ingin meningkatkan bagaimana siswa itu berkomunikasi secara aktif, baik itu secara lisan maupun tulisan, melalui diskusi kelompok dan presentasi hasil dari analisis yang mereka lakukan. Selain itu melatih mereka untuk menyampaikan informasi yang didapat dengan lebih jelas, tepat, serta mendengarkan dan dapat memahami pendapat dari orang lain. Kemudian tujuan yang berikutnya itu mengembangkan kemampuan literasinya. Keterampilan literasinya seperti membaca, mendengar, dan memahami teks dengan baik. Dan itu mengembangkan kebiasaan membaca, baik untuk meningkatkan minatnya dan melalui eksposur terhadap berbagai jenis teks. Biar lebih spesifik Pak Guru, area pengembangan yang hendak Pak Guru capai dari proses pembelajaran ini? Area pengembangannya nanti area pengembangannya ini diharapkan siswa dapat mencapai kompetensi yang lebih tinggi dan siap menghadapi tantangan masa depan, baik dalam konteks akademik maupun dalam kehidupan sehari-hari. Terus karena ini berkaitan dengan permasalahan yang Pak Guru sampaikan menggunakan model PBR, strategi yang dipersiapkan nantinya Pak Guru dari kelas. Ya, yang pertama menggunakan pendekatan yang PBR itu kita siapkan fasilitasi pembelajaran yang kolaboratif, di mana ini dapat mendorong siswa untuk bekerja dalam kelompoknya, dalam kelompok kecil, berbagi ide, kemudian belajar dari perspektif yang satu sama lainnya. Sehingga kami, saya sebagai guru hanya sebagai fasilitator dan membimbing saja dalam proses diskusi untuk penyelesaian masalah yang disajikan. Baik Pak Guru, sampai bertemu di kelas nanti, karena nanti akan saya cek kesiapan, kelengkapan maupun proses pembelajaran yang Pak Guru laksanakan di kelas. Baik, sampai bertemu lagi di kelas nanti Guru. Oke. Isinya sama dengan yang ada di video ya. Kalau yang merasa cepat memahami dengan membaca bisa membaca, kalau yang merasa cepat memahami dengan menonton video ya bisa ditonton videonya ya. Baik, kita lihat videonya ya. Ya udah tua ceritanya. Oke, perhatikan videonya baik-baik ya.
seperti apa tentang dia ini? Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu perkembangbiakan secara seksual melalui perkawinan yang dilakukan oleh tumbuhan berbiji. Dinamakan dengan perkawinan pada tumbuhan karena terjadinya pertemuan antara sel sperma dari benang sari dan sel telur dalam bakal buah. Ciri-ciri dari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu tumbuhan mempunyai bunga, mempunyai biji, mempunyai alat kelamin jantan dan betina. Proses terjadinya perkembangbiakan generatif dimulai dengan terjadinya penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan yaitu proses jatuhnya serbuk sari pada kepala putik, adapun pembuahan yaitu proses teluburan gamet betina dan gamet jantan. Alat perkembangbiakan generatif tumbuhan. Bunga merupakan salah satu alat perkembangbiakan secara generatif. Bunga memiliki alat kelamin berupa jantan dan betina. Putik merupakan kelamin betina, sedangkan benang sari adalah kelamin jantan. Beberapa bagian bunga yang dimiliki oleh sebagian besar bunga diantaranya sebagai berikut. Alat kelamin bunga atau putik. Sekuntum bunga memiliki beberapa putik yang letaknya berada di tengah dasar bunga. Putik tersusun atas bakal buah pada bagian dasar, tangkai putik yang ramping di bagian bakal buah, dan kepala putiknya berada di ujung tangkai putik. Bakal buah bunga mempunyai bakal buah yang berisikan satu atau lebih bakal biji. Di dalam bakal biji terdapat sel yang disebut dengan kandungan lembaga. Kandungan lembaga ini berisi beberapa inti sel. Salah satu inti sel yang terdapat dalam kandungan lembaga yaitu inti sel telur yang akan dibuahi oleh sperma. Setelah terjadinya proses pembuahan, bakal biji akan terus berkembang menjadi biji dan dinding bakal buah akan menjadi buah yang berisikan biji tersebut. Adapun bagian-bagian pada putik yaitu sebagai berikut. Tangkai putik. Bagian putik yang menjadikan posisi kepala putik cukup tinggi dari bunga sehingga dapat membantu proses penyerbukan bunga. Kemudian kepala putik, bagian putik yang berada di ujung atau di pucuk putik. Yang ketiga, bakal buah, yaitu bagian putik yang memiliki kandungan sel telur yang letaknya di dasar bunga. Sekarang kita beralih pada alat kelamin jantan atau benang sari. Benang sari tersusun atas tangkai sari dan kepala sari. Kepala sari memiliki kantong sari yang berisi serbuk sari. Setiap serbuk sari berisikan inti sel sperma atau sel kelamin jantan. Fungsi dari benang sari yaitu sebagai alat kelamin jantan. Benang sari terdiri dari 3 bagian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tangkai sari. Bagian benang sari yang menjadikan kepala sari posisinya cukup tinggi dari bunga sehingga mempermudah dalam proses penyerbukan bunga. Yang kedua, kepala sari, yaitu bagian ujung tangkai sari yang memiliki ruang yang berfungsi sebagai penampung serbuk sari. Yang ketiga, serbuk sari atau polen, yaitu bagian benang sari yang tersusun atas sel-sel kelamin jantan yang kemudian digunakan dalam proses penyerbukan. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan alat kelamin tumbuhan jantan dan tumbuhan betina, sekarang kita akan masuk pada perantara penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan melalui angin. Penyerbukan ini biasanya terjadi pada bunga yang tidak berwarna dan tidak memiliki kelenjar madu, namun memiliki serbuk sari yang banyak dan mudah diterbangkan oleh angin. Beberapa contoh penyerbukan yang dibantu oleh angin diantaranya penyerbukan pada jagung, kelapa, dan angin. Yang kedua, penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Penyerbukan jenis ini biasanya terjadi pada bunga yang memiliki serangga, bunga yang berwarna atau warna yang mencolok, serta mengeluarkan bau harum yang khas dan perkembangbiakan pada tumbuhan generasi, yaitu terjadi pada bunga. Jadi bunga itu adalah salah satu alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Dan bunga itu mempunyai beberapa bagian, mulai dari mahkota, ada kelopak, ada tangkai, seperti yang terlihat pada tayangan ini ya. Nah, sekarang Pak Guru akan bagikan kalian ini ya, lembar kerja ini nanti kalian diskusikan dengan
bagian. Ya, nah, silahkan. Ya. Ya, silakan dikerjakan, diskusikan, ya, diskusikan. Nah, baca petunjuknya, setelah dibaca petunjuknya, nanti jangan lupa tulis anggota kelompoknya. Sekarang kalian mulai dengan mengerjakan yang ini. Nah, ini dia ini. Nah, buka yang ketiga ini. Nah, oke. Nah, yang ini. Ini ada bagian-bagian bunga. Yang nomor 1 apa namanya, nomor 2 apa namanya. Kan ini sudah ada tadi, kamu ditayangkan juga ada, dibacanya juga ada. Tinggal kalian diskusikan saja, ya. Nah, ayo didiskusikan. Nah, yang ini. Depannya. Bisa kamu, ini apa nomor 1? Apa namanya? Yang ini nomor 1. Kemudian apa? Kami sebut, ya. Nah, ayo silakan didiskusikan dengan temannya. Ya, ayo didiskusikan. Ini juga. Ini kan nomor 1. Apa namanya yang nomor 1 ini? Tinggal kamu cari di sini. Ya, tadi juga sudah ditayangkan di sana. Ya, di sini, ya. Kamu pilih hasil diskusinya, ya. Ayo diskusikan. Nah, ini coba lihat. Ini nanti dikerjakan, ya. Nah, ini kan ada gambar bagian-bagian bunga. Bunga ini adalah termasuk alat pembiakan pada Tuhan. Ini ada bagian-bagian. Nomor 1, kira-kira yang nomor 1 ini berdasarkan dari tayangan yang kalian lihat tadi atau dari teksnya ini, nomor 1, ya ini gitu ya. Diskusikan dengan teman-teman. Oke, ayo. Ini sudah. Nah, coba. Nah, diskusikan dengan temannya. Ya, bagus. Ini nomor 1 apa namanya, nomor 2 apa namanya, nomor 3 dan seterusnya, ya. Dan nanti maju untuk mempresentasikan hasilnya. Ayo, segera. Kegiatan diskusi. Ini sedang kegiatan diskusi. Tentu saja, kalau memang salah coret aja 1, terus lanjutkan di sampingnya, ya. Nomor 1 tempat kota, nomor 2 sesuaikan dengan apa yang kamu sudah tonton, apa yang ada dibacanya. Nomor 2 ini ada Pak ya. Nomor 2 ini kan nomor 2 Kepala Sari, ya, sampai. Nah, yang ini. Nah, ini sudah selesai nih. Nomor 7, nomor 8, ya. Nomor 1, ya. Jadi, kalau sudah, sekarang kita minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju mempresentasikan hasilnya, hasil tugasnya. Sementara nanti kelompok yang lain menanggapi apakah tepat atau kurang tepat, ya, nanti kalian bisa tanggapi. Oke, siapa dulu yang maju nih? Siapa? Oke, ini berani aku maju, ayo maju. Nah, oke, saya akan membawakan hasil diskusi kelompok kami tentang bagian-bagian bunga. Iya, salam, ya, bagus, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Nomor 1, mahkota. Apa namanya? Mahkota. Nah, bagaimana yang lain? Ya, terus lanjut. Nomor 2, kepala sari. Kepala Sari, terus Nomor 3, tangkai sari. Tangkai Sari. Nomor 4, Kami dilihat jawaban kalian juga. Mungkin ada yang berbeda atau yang kurang tepat. Terus nomor 4, kepala putih. Terus? Nomor 5, tangkai
Oke, kita kasih semangat dulu. Ya. Ayo, ada yang menanggapi, mungkin ada yang tidak sama gitu jawabannya. Mungkin nomor itu, nomor baru juga yang beda. Ada tadi, Susan, katakan Susan. Ya, kenapa Susan? Yang nomor berapa? Ya, sebut aja nomor berapa ya? Nomor 2, kamu tulis apa kalau nomor 2? Kepala Sari. Nah, kalau Alkiat tadi nomor 2 apa? Yo sama, ya, sama Kepala Sari. Mungkin ada yang lain yang menanggapi. Ya, oke. Kalau begitu kita kasih semangat lagi buat Alkiat. Oke. Kemudian mungkin ada kelompok yang lain lagi yang maju, ayo. Cara perkembangan tumbuhan kemudian mengerjakan materinya. Sekarang kita buat kesimpulan. Kira-kira kesimpulan hasil belajar kita hari ini apa? Ayo, ada yang bisa. Coba Alkia, ya Alkia, putar, ayo. Jadi bisa mengetahui Ya, dapat mengetahui perkembangbiakan tumbuhan secara generasi. Diawali dengan proses apa namanya tadi, penyerbukan. Kemudian bunga itu mempunyai bagian ya. Ada apa saja tadi? Ada mahkota, kepala sari, tangkai sari, ya, dan yang lainnya ya. Yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan pada tumbuhan apa namanya? Benang sari ya. Kemudian yang berfungsi sebagai alat kelamin betina namanya putih. Jadi proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu adalah proses perkembangbiakan yang diawali dengan penyerbukan jatuhnya benang sari di kepala putih. Oke, sudah sampai di sini kegiatan kita. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Oke, kalau gitu kita tutup pelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Oke, sudah sampai di sini. Nah, berdiri. Ucapkan salam. Ucapkan salam. Ayo. Ya, beri salam. Nah, gitu. siap bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bro. Waalaikumsalam. Tadi kita sudah melakukan observasi. Tadi saya sudah melakukan observasi terhadap proses pembelajaran yang Pak Guru lakukan di kelas. Luar biasa sekali Pak Guru. Tadi Pak Guru sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Jadi kita merefleksikan saja Pak Guru. Jadi pembelajaran tadi sudah sesuai dengan tuntutan pembelajaran abad 21. Pak Guru sudah menerapkan teknologi dalam pembelajaran, Pak Guru juga sudah melakukan pendekatan berdiferensiasi dalam pembelajaran, sehingga pandangan saya tadi sebuah kebutuhan surah didik sudah terpenuhi. Jadi untuk selanjutnya, Pak, kendala apa yang dialami saat pelaksanaan proses pembelajaran tadi, Pak? Alhamdulillah pembelajaran sudah lumayan berjalan dengan baik. Cuma ada beberapa siswa yang masih kurang aktif di dalam bekerja sama, diskusi dengan kelompoknya, dan ada juga beberapa siswa yang masih belum memahami prosedur atau kegiatan yang akan dilakukan. Nah, ada beberapa siswa yang membacanya masih kurang lancar, sehingga kurang juga memahami teks, memahami petunjuk
ada ketika kita memberikan KPD. Ya gitu. Tapi penglihatan saya tadi luar biasa sekali Pak Guru. Tadi Pak Guru masih merasa belum puas. Tapi pertanyaan saya, sejauh mana ketidakpuasan Pak Guru terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan hari ini? Oh, ya. Ya itu karena ada beberapa siswa yang belum aktif saja, itu kendalanya, belum bisa bekerja sama dengan baik dengan kelompoknya. Jadi yang siswa yang masih kurang aktif ini ya, yang jadi permasalahan kendala saat proses pembelajaran kali itu Pak Guru. Tapi di samping kelemahan itu tentu saja tadi saya lihat banyak kekuatan-kekuatan yang Pak Guru tampilkan di dalam proses pembelajaran tersebut. Apa hal-hal positif yang sudah Bapak lakukan saat proses pembelajaran tadi? Menurut Pak Guru apa? Menerapkan pembelajaran sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana siswa diajak bekerja sama. Itu kan ada kegiatan termasuk kegiatan gotong royongnya, bekerja sama, berdiskusi, mengeluarkan pendapat, saling menghargai dan menerima pendapat sama temannya. Pancasila itu. Ya. Jadi hal-hal positif cuma itu saja Pak Guru, mungkin ada hal Ya itu aja. itu saja. Untuk pertemuan selanjutnya nih, dari kekuatan dan kelemahan yang sudah Pak Guru ungkapkan tadi, apa yang perlu dirubah untuk di saat pertemuan berikutnya Pak Guru? Menerapkan pembelajaran yang metode atau mungkin strategi pembelajaran yang lebih interaktif dan bervariatif sehingga memunculkan aktivitas dan kreativitas dan keaktifan siswa, pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Jadi Pak Guru akan menerapkan pembelajaran yang lebih variatif lagi Ya, pembelajaran berdiferensiasi baik itu kontennya, prosesnya ataupun kelompoknya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan siswa juga. Ya, sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi untuk rencana tindak lanjutnya seperti apa? Mungkin tindak lanjutnya bisa dilaksanakan dengan lebih menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, membina hubungan yang baik antara siswa dengan siswa dengan guru, sehingga pembelajaran itu lebih bervariasi dan memunculkan aktivitas belajar siswa yang bisa memunculkan kerjasama yang baik dengan kelompoknya, sehingga bisa mengeluarkan pendapat dan menerima pendapat dari anggota kelompoknya masing-masing. Pak Guru. Ini sebenarnya ada rencana pengembangan diri yang harus kita sepakati semuanya Pak Guru. Kita harus sepakati ini apa yang hendak kita capai, keberhasilan atau indikator yang hendak kita capai. Sebelum itu saya mau tanyakan dulu Pak Guru. Ini sebagai catatan bagi saya. Apa yang Pak Guru rasakan pada saat saya sebelum kita melakukan percakapan, sebelum observasi, setelah observasi, dan saat kita bercakap barusan? Apa yang Pak Guru rasakan? Sebelumnya kan masih bagaimana itu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi itu kan belum begitu memahaminya, tetapi setelah diberikan penjelasan sama alhamdulillah Pak A di sini juga termasuk guru penggerak, sehingga bisa memberikan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, terutama yang sehingga bisa mengakomodasi kemampuan belajar siswa yang berbeda-beda, sehingga bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan kontennya atau isinya, prosesnya, atau bahkan menghasilkan produk yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat dan kemampuan siswa. Jadi apa yang Pak Guru rasakan? Merasa bisa gitu? Ya, bangga bisa melaksanakan pembelajaran itu dengan baik meskipun banyak kendala atau kekurangan yang harus diperbaiki Terhadap proses pembelajaran. ya.
melakukan refleksi lah dari pembelajaran yang sudah dilakukan supaya bisa memperbaiki langkah-langkah selanjutnya. Ini untuk lembar pengembangan diri kita ini harus kita sepakati Pak Guru, harus kita isi sama-sama. Minta waktunya sebentar karena ini nanti kalau waktunya kita sepakati juga. Oh iya. Yang pertama ini tujuan yang hendak dicapai Pak Guru, yang hendak dicapai dari yang pertama mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Tujuan yang hendak kita capai itu apa Pak? Ya, menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan untuk belajar siswa supaya siswa itu lebih aktif lagi, lebih merasa mengikuti pembelajaran dengan senang tanpa ada tekanan atau gangguan. Ya, pembelajaran suasana kelasnya yang lebih nyaman. Bisa digambarkan Pak Guru untuk ukuran keberhasilan dari tujuan yang hendak dicapai itu bisa digambarkan. Meningkatkan keterlibatan dan kenyamanan siswa itu selama di dalam proses pembelajaran. Luar biasa. Mungkin dua saja Pak Guru, dua kali saja mungkin nanti yang kita sepakati nanti waktunya juga. Untuk penggunaan komunikasi positif, tujuan yang hendak dicapai Guru dari pembelajaran tersebut. Iya, meningkatkan interaksi yang baik antara guru dan siswa, kemudian melalui komunikasi itu bisa mendukung dan membangun komunikasi yang interaktif lah antara siswa ketika dia berdiskusi atau juga dengan gurunya ketika diberikan materi dan penjelasan supaya bisa memahami pembelajaran yang Baik Pak Guru, terima kasih. Untuk selanjutnya nanti kita akan diskusi lagi terkait waktu pelaksanaan dari semua lembar rencana pengembangan diri yang sudah kita susun Pak Guru. Untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan saja Pak Guru. Mudah-mudahan besok kita bisa melakukan observasi dengan dan menemukan kelemahan dan kekuatan kita masing-masing sehingga kita nanti bisa merencanakan proses pembelajaran yang lebih baik. Baik Pak Guru, terima kasih atas waktunya. Kami juga butuh bimbingan dan saran untuk memperbaiki pembelajaran. Jadi Ibu. Terima kasih Bu.